Bang Ali Faiz, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Iya, jadi di hari Jumat yang spesial ini, apakah Anda mau sembuh dari percaya kepada omong kosong yang dikatakan Al-Quran? Dari mananya itu, Bang? Baik, baik. Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna menjelaskan segala sesuatu. Apakah Anda percaya dengan omong kosong itu? Ya, percaya itu, dan bahkan sama firman Allah menentang bahwasanya andaikan manusia bisa untuk membuat Semisal Al-Quran. Iya, seperti Al-Quran, yang bisa di Al-Quran itu akan dilawan, Bang. Oke, baik. Saya bisa membuat omong kosong yang seperti yang barusan dikatakan Al-Quran. Baik, Al-Quran mengatakan, buatlah ayat semisal Al-Quran, satu surat saja semisal Al-Quran. Panggillah penolong-penolongmu, baik setan-setan dan jin-jin, kalau mereka mampu. Betul? Betul? Terus? Sampai sekarang belum ada yang bisa buat semisal surat semisal Al-Quran, betul? Ya. Karena yang jadi juri orang Islam. Sama seperti begini, saya bisa membuat omong kosong seperti yang dikatakan Quran. Saya bikin, sebentar Bang, gantian, Abang kan tadi udah ngomong nih, gantian saya ngomong, ya kan? Ini ada gelas, oke? Gelas ini saya akan seduh kopi di dalamnya. Kemudian saya berikan kopi, terus saya bilang, hai manusia seluruh dunia, buatlah kopi yang seenak yang saya buat ini kalau kalian mampu. Panggil jin-jin, setan-setan, demit-demit, tidak akan mampu. Nggak akan mampu, Bang. Karena yang jadi jurinya saya. Nah, setelah mereka semua bikin kopi, saya cicip. Masih kalah kopimu dengan buatan saya. Kalah. Ya sampai kiamat nggak ada yang bakal menang. Orang jurinya kalian gimana ini? Aduh, mau aja dikerjain. aduh. Ada saja. Bahkan, nih Bang, ya. Saya ini, coba saya mau men-challenge Anda nih ya. Nih. Lihat ya. Wait, tunggu pembahasan saya dulu. Oh ya, silakan. Di sini tadi Anda mengatakan bahwasanya jurinya dari pihak sana ya, Bang? Nah, pernah dengar riwayat ini enggak? Apa? Ada seorang nonis, ini dokter loh. Nah, kan? Seorang nonis ini dokter pengen tahu tentang Islam. Ceritanya. Namanya siapa? Waduh, nggak tahu lah. Oke, dengerin ini. Coba tebak. Ini surat apa? Coba nih, tebak ya, tebak. Coba, surat apa itu? Surat mana ada surat seperti itu, Bang? Nah, tahu nggak? Saya pernah memutarkan itu dan dikira itu surat apa? Itu surat apa? Disangkanya itu Al-Quran, padahal itu adalah Coca-Cola, Fanta, Sprite, tutup limun. Jadi Bang, ada yang mengira itu ayat Al-Quran. Makanya saya bilang, tantangan membuat surat semisal Al-Quran sebenarnya sudah terjawab. Tapi kita kembali ke tema ini yuk. Kita kembali ke tema ya. Kembali kita ke tema, Bang. Nih, tadi saya bertanya, apakah Anda percaya ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Yes, percaya. Kalau Anda percaya Quran itu menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan menurut Al-Quran, kenapa Anda sholat tangan Anda begini? Silakan jawab, suratnya, ayatnya, biar saya bukakan.
Silakan. Silakan. Bagaimana Waktu. pertanyaannya? Tolong jelaskan menurut ayat Al-Quran kenapa tangan Anda ketika sholat begini? Silakan. Kenapa nggak begini? Atau begini? Atau begini? Kenapa harus begini? Silakan. Ayat Qurannya pakai. Silakan. Kita tunggu. Kita tunggu ya. Dur. Apa jawabannya, Bang? Meninggal dunia. Google dulu. Ternyata saudara-saudara yang menjelaskan segala sesuatu Google bukan Quran. Jadi saya bilang gini, Bang. Gombal, kebohongan terbesar yang dipercaya oleh umat muslim, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tapi ditanya, wahai Al-Quran Nur Karim, kenapakah umat muslim kalau sholat tangannya begini? Al-Quran tiada mampu, tiada sanggup menjawabnya. Berarti, betul tidak bahwasanya itu kebohongan terbesar yang dipercaya oleh umat Islam? Dengar dulu Bang, dengar Bang. Silakan, kita tunggu jawabannya. Anda ini bagaimana ya mendefinisikan Islam secara logika Bang? Tidak masuk akal sekali itu Bang. Berarti Quran memang nggak masuk akal? Anda bukan Al-Quran. Iya sebentar, berarti Al-Quran memang nggak masuk akal? Siapa bilang Al-Quran tidak masuk akal? No, katanya tadi didefinisikan secara, berarti Al-Quran tidak logika? Anda yang melogikakan Bang. No, ya sudah. Sekarang saya tanya, apakah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Iya. Oke, kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan kenapa tangan orang muslim kalau sholat begini. Sulit. Oke, Bang, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Itu menunjukkan Bang, bahwasanya Ayatnya. Gini Bang, saya cuma mau kasih tahu begini Bang. Keluarlah dari lingkaran yang membuat Anda menjadi, mohon maaf, yang membuat Anda menjadi tidak bisa berpikir secara sehat Bang. dengarkan dulu, boleh? Silakan. Anda mendefinisikan Islam secara logika kan Bang? Saya tidak mendefinisikan Islam, saya tanya Anda loh. Saya belum selesai. Oh silakan. Nah, kita menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Anda perlu silsilah Bang, perlu apa? Perlu referensi Bang. Tidak sembarangan menjawab seperti itu. Terus jawabannya apa? Perlu referensi, ini perlu referensi. Ini bagaimana sih Anda ini? Oke lah, gini Bang. Saya ingin memberitahukan kepada Anda ya sesuatu yang benar. Bang, kebenaran itu hanya ada dalam Injil, dalam kekristenan. Kebenaran itu ada dalam Yesus. Jadi saya mengundang Anda untuk meninggalkan yang bohong-bohong. Kemarin saya diskusi hampir 2 jam. Ada sekitar 4 orang muslim yang tidak mampu membela bahwa Muhammad didapatinya seorang pembohong. Nggak bisa dibelanya, bahkan dia ngaku bahwa Muhammad di situ berbohong. Makanya Bang, kalau udah terbukti Muhammad berbohong, berarti yang lain-lainnya bisa jadi bohong semua. Cerita tentang surga yang penuh dengan kenikmatan seksual, bohong. Bisa jadi bohong semua, betul? Ini pernah kemarin Bang saya nonton live-nya. Anda mengatakan bahwasanya Islam itu ribet, ya kan? Duh, memang ribet Bang. Coba sekarang saya tanya Anda. Pagi-pagi, sebentar. Anda kan bilang mau saya buktikan kan? Mau saya buktikan bahwa Islam itu ribet kan? Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda. Kenapa Anda harus begini-gini? Harus gini-gini? Harus begini-begini? Duduknya juga kakinya harus begitu. Kenapa?
Ribet banget. Kenapa Anda harus ambil air? Sedot-sedot 3 kali, diembus-embusin 3 kali. Kenapa? Biar ngapa? Coba jelasin. Mau bagaimana? Ketika Anda bangun pagi, Mau mengambil jawabannya air bagaimana? wudhu, Anda kan bangun pagi-pagi ambil air wudhu, betul? Nah, kemudian air itu Anda hirup 3 kali, betul nggak? Ya, Nah, kenapa? sunnah. Iya, maksudnya kenapa? Biar ngapa harus 3 kali? Kenapa nggak 2 kali atau sekali gitu? Kenapa? Hah? Tapi 3 kali sunnah. Iya, itu dibilang kenapa kok harus 3 kali? Itu jawabannya, Salah Bang. jawabannya Sama saja- karena sama sa- setan semalam tidur di situ. Lu, Bang, Anda percaya nggak? Anda ambil air itu hirup 3 kali karena setan tidur di situ semalam. Andaikan Anda bertanya seperti ini, kenapa itu sunnah? Kenapa 3 kali itu sunnah? Andaikan tadi bertanya, kenapa harus menghirup air? Jawabannya seperti tadi. Karena setan pada saat kita tidur ada di situ. Karena Nah, setan tidur bagaimana? di situ, betul? Diam di Iya, situ. karena setan tidur di lubang hidungnya orang Islam, betul? Berarti umat apa yang tiduran bersama dengan setan? Ditanya kok. Umat apa, umat agama apa yang tidurnya bersamaan dengan setan? Umat agama apa? Iya, karena hidupmu tidak beraturan. Gimana nih? Dia yang tidur dengan setan, saya yang disalahin. Sungguh kamu termasuk orang yang nekat, namun kamu tiada mengetahuinya. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain nih Bang ya. Bagi kamu tidak masuk akal. Kok tidak masuk akal sih? Oke, sekarang saya tanya, Kemarin ini yang masuk akal nih, ini masuk akal. Seseorang yang terlambat bangun untuk sholat subuh, menurut Muhammad gara-gara apa? Gara-gara kecapean? Gara-gara tidurnya terlalu malam? Atau gara-gara apa menurut Muhammad? Apanya yang gara-gara? Saya ulangi sekali lagi, ini kalau Anda masih nggak nyambung, memang itulah alasan Anda masih jadi orang Islam. Dengar. Menurut Muhammad, apa yang menyebabkan seseorang terlambat bangun subuh untuk sholat, untuk mengerjakan sholat? B, karena dia tidurnya terlalu larut malam? Atau karena apa? Lalai dia, Bang. Bukan itu, karena setan kencing di hidungnya, di telinganya. Itu kata Muhammad. Gimana? Percaya nggak? Karena setan kencing di telinga, makanya orang terlambat bangun subuh. Percaya atau enggak? Senyum-senyum saja dia sudah. Ya. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Nanti banyak lagi yang inbox saya. Kamu beraninya melawan orang awam, lawan tuh Ustadz Adi Hidayat Abdul Somad. Adi Hidayat Abdul Somad udah saya tantang-tantang tidak berani. Oke lah ya, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain Bang. Ya, makasih Bang Ali Faiz 76. Saya turunkan dulu. Nah, aduh berat saudara-saudara. Oke ya, kita kasih naik kembali. Ada Yudi Maghrib. Iya, nggak bisa jawab, lapor polisi. Heran saya dengan mereka ini. Diajak debat, tiada mampu menjawab, lapor polisi. Tapi kalau bahas agama Kristen, udah kayak orang paling bener sendiri dah, udah. Ya, Yudi Maghrib, Muslim Bang. Iya Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Bang.
Iya, Bang Yudi Maghrib. Ya, sudah dengar dari tadi, Bang? Oke Bang, udah dengarku Bang. Sudah dengar. Gimana, Bang? Apakah Anda sudah ada niatan untuk meninggalkan agama Islam? Sampai mati pun aku nggak akan ninggalin Islam Bang. Berarti walaupun bohong, walaupun Islam itu bohong, tetap diikuti ya? Yang penting Bang. Oke, baik. Kita tes ya, kita tes. Oke. Anda percaya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Percaya. Oke, itu bukan bohong ya? Bukan. Oke, tolong jelaskan menurut Al-Quran, kenapa Anda kalau sholat begini tangannya? Silakan. Kenapa nggak begini? Coba silakan. Kenapa harus begini? Coba silakan. Ini yang saya tahu aja nih Bang. Bukan Anda yang tahu, Al-Quran. Yang kita bahas tadi barusan apa? Yang menjelaskan Anda atau Al-Quran? Al-Quran. Oke, menurut Al-Quran kenapa umat muslim kalau takbiratul ihram begini? Coba silakan. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan seperti ini. Wa aqimus sholata, dirikanlah sholat. Nah, cara-caranya Iya, yang saya tanya, kenapa sholatnya begini, kenapa? Menurut Al-Quran itu apa? Kenapa harus begini? Kenapa nggak begini? Coba silakan. Bang, pedoman di dalam Islam itu ada dua. Pertama, saya nggak tanya pedoman, saya tanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu kan? Tidak seluruhnya tentang sholat itu dengan cara-cara Al-Quran jelasin. Apakah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Iya. Oke, tolong jelaskan menurut Al-Quran, apa gunanya orang Islam berkhitan? Menurut Al-Quran. Itu kan, apa ya? Nah, makanya saya bilang Bang, kebohongan terbesar yang Anda percayai adalah bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ternyata, mana wajahmu? Iya. Ternyata Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Betul? Bang, dengerin dulu lah. Gimana sih? Bang, jangan bahas yang rumit-rumit. Yang sederhana. Kita membahas yang simple sederhana. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Betul. Oke. Tolong jelaskan menurut Al-Quran apa gunanya orang Islam sunat? Abang bertanya kan seluruh aturan adalah di dalam Al-Quran. Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Iya. Memang iya. Jadi Quran menjelaskan sesuatu apa enggak? Iyalah. Oke, kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, apa gunanya sunat? Menurut Al-Quran. Tolong jelaskan menurut Al-Quran. Yang menjelaskan segala sesuatu. Dikit-dikit menurut Al-Quran. Kan tidak semuanya menurut Al-Quran. Tetapi aduh, makanya saya bilang kamu ini orang nekat yang nyata. Kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, harusnya Al-Quran mampu menjelaskan apa gunanya sunat. Kalau nggak mampu menjelaskan sunat, berarti bohong-bohong saja. Gimana? Abang bertanya tadi. Ini maaf nih Bang, aku potong Abang bicara. Gimana? Abang bertanya tadi. Kenapa orang Islam sholatnya harus gini-gini? Kan gitu. Nggak usah itu, nanti Anda balik-balik saja. Anda sunat kan? Sunat. Menurut Al-Quran, gunanya Anda sunat itu biar ngapa? Itu adalah aturan. Iya, gunanya buat apa? Gunanya menandakan kita Islam, Bang. Mana ayatnya? Kayak debat sama orang. Kayak debat sama orang. Oke lah, Anda untuk kesehatan. Ya. Oke, mana ayatnya? Terus cancel Bang pertanyaannya. Meninggal dunia. Baik, satu pesan saya kepada Anda. Satu pesan saya.
Kalau Anda menemukan satu saja kebohongan di dalam Al-Quran, berarti Anda tidak pantas lagi mengikuti Al-Quran, betul? Tidak. Udah malu dia, udah ditutupin mukanya. Baiklah, kalau sudah malu jadi orang Islam, saya turunkan. Thank you for the happiest year